Nah, terus akhirnya tahun berikutnya, tahun 2021, saya mencoba menggunakan kurikulum B dan C buat Jane dan buat Josh. It didn't work. It works for Jane, tapi itu nggak ngefek buat Josh. Kenapa? Karena ternyata materi buku-bukunya tuh ada beberapa tuh terlalu sulit buat dia. Nah, tahun ini Jane itu sudah naik yang F. F itu yang nanti saya akan share beberapa juga di uh, beberapa contoh bukunya juga dan contoh pertanyaannya juga. Nah, sedangkan Josh mengulang lagi yang C, yang C. Nah, Jemima baru nanti akan mulai sama saya tahun depan. Tahun depan itu kita pakai yang kindergarten, yang sorry, yang E. Nah, dari situ ternyata itu tidak hanya membantu ketika anak-anak belajar, tapi juga ngebantu ketika saya menulis. Kelihatan, lihat, oke, ya, sip. Itu ternyata juga membantu ketika saya menulis. Saya tuh baru menulis novel lagi itu ketika di tahun 2020. Dan tapi karena saya membaca banyak buku dan buku-buku Sonnet itu buku-buku yang bagus banget. Di situ saya melihat yang namanya buku bagus ya, mau itu buku anak-anak ya, kalau bukunya bagus ya bagus aja bukunya. Itu enggak, bahkan saya bisa nangis waktu baca buku buat anak kecil. Saking saya ngerasa ini buku ditulisnya dengan begitu bagus, kita tuh yang orang tuanya tuh juga ngerasa, ah, ini buku bagus banget ya. Sampai si Jos tuh bilang sama saya kan ya, Mami, why you always cry when you read for me? Gitu, dianya nggak nangis, saya udah bacanya tuh sampai dengan apa tuh namanya berkaca-kaca kayak gitu. Dia bilang, iya, soalnya ini bagus banget, Jos. Ya, yeah, I know, but you always cry. Gitu, maksudnya kayak sebagus itu gitu. Dan ternyata itu membantu mengasah apa ya, mengasah sense saya ketika saya menulis. Jadi ketika saya nulis tuh karena udah disuplai dengan beraneka macam buku gitu ya, itu jadi tulisannya tuh lebih bagus dan saya maju tuh bisa lebih cepat gitu. Nah karena itu terus ketika Miss Shanti ngajakin saya buat ngobrol-ngobrol pas tahun lalu ya Miss ya, betul ya, Juli ya, Juli Agustus kayak gitu. Terus saya share soal ini dan lihat rencananya Miss Yanti untuk sekolah ketemu. Menurut saya sekolah ini akan bisa menerapkan ini lebih bagus daripada saya karena saya cuma sendirian gitu. Nanti sambil saya share, saya akan bisa memberikan ide-ide yang muncul yang saya rasa akan bisa dilakukan dengan lebih baik di sekolah gitu. Sorry. Mungkin kita mulai dari ini dulu. Awalnya saya bahas itu dengan what dulu. Tapi setelah habis ngobrol sama Miss Yanti, start with the what. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya tentang hasil PISA. PISA itu adalah hasil tes yang di tahun 2018. Waktu itu heboh, karena Indonesia itu adalah masuk yang paling bawah, yang masuk di yang bawah-bawah. Jadi ketika kalau Bapak Ibu sekalian mendengar, wah PISA, skor PISA kita jelek sekali, bla 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 bla, itu banyak yang tahu. Tapi mungkin kita nggak sadar gitu loh, seberapa jelek kita itu. Nah, mari kita lihat ya. Ini saya ambil dari websitenya Genius. Itu kita lihat kalau yang biru itu adalah untuk membaca, yang kuning itu untuk sains, yang merah itu untuk matematika. Jadi semestinya minimum itu adalah 400 nilainya. Kalau rata-ratanya tuh sekitar ada yang 450, 486. Kita bahkan nggak, kita bahkan 400 saja nggak nyampe gitu loh. Ini kita semua tuh di kisarannya 300. Nah, tapi kita lihat ya, ini tahun 2012, itu kalau untuk matematika dan sains sempat naik tuh. Sempat naik ya. Tapi terus habis kayak gitu drop lagi. Yang paling drop itu adalah membaca. Dan ini sebelum COVID, Bapak Ibu. Nanti setelah COVID, Indonesia tuh salah satu negara yang learning loss-nya terbesar. Karena kita banyak yang tutup. Sekolah banyak yang tutup, banyak sekolah yang tidak punya sarana untuk jadi banyak yang pembelajaran berhenti. Itu learning loss-nya lebih turunnya lebih tajam lagi tuh. Lalu kita lihat ya. Nah, ini saya dapatkan dari ini Instagram Asih Simanis, itu dia bagus sekali, dia dosen ITB. Dia pernah membahas lebih detail lagi mengenai PISA ini. Nah, salah satunya itu dia membandingkan antara Indonesia, Malaysia dengan rata-rata negara maju. Yang merah itu adalah low performance. Kita bisa lihat ya. Merah semua tuh kita. Yang yang abu-abu itu oke. Oke performance.
baik banget enggak, apa maksudnya enggak yang bagus banget tapi juga enggak jelek-jelek banget lah. Itu yang top performers itu yang hijau. Yang tempat kita nyaris kagak kelihatan itu top performersnya. Jadi sebenarnya tugas kita itu bukan menjadikan top performance, kagak. Yang oke performance-nya dibanyakin aja gitu. Kalau bisa yang low performance-nya agak dikurangi. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan low performance itu? Ini bisa kebaca nggak ya kira-kira? Jadi low performance itu, ini mungkin saya uh, nanti slide-nya mungkin bisa saya bagikan gitu ya. Itu membaca. Jadi siswa dapat mengidentifikasikan gagasan utama dalam sebuah teks dengan panjang sedang. Sedang loh ya, bukan panjang. Jadi like medium range. Terus habis itu menemukan informasi eksplisit walaupun mungkin kompleks. Tapi ini masih informasi eksplisit. Eksplisit itu yang tertera, belum yang implisit. Baru yang itu. Nah, dan dapat merefleksikan tujuan. Nah, itu yang low performance saja tidak bisa dapat sampai seperti itu. Ini yang lebih lebih kelihatan lagi. Ya. Kurang dari 1% anak Indonesia yang bisa membedakan fakta dan opini. Kurang dari 1%. Jadi maksudnya kurang dari 1% ini gini. Misalkan ya, satu sekolah itu ada 100. Yang bisa membedakan fakta sama opini itu cuma satu orang. Satu sekolah ada 500 anak. Yang bisa membedakan tulisan ini fakta apa tulisan ini opini, itu kurang dari 5 orang. Mungkin cuma 4, mungkin 5-3. Itu kalau sekolahnya 500. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan sih kalau Bapak Ibu suka mengikuti yang di Instagram gitu ya, Instagram apa gitu ya. Kadang beritanya apa, bacain aja komentarnya. Itu kan kelihatan bahwa bahkan ya, ini kita belum ngomong masalah gagasan ya. Kita baru ngomong soal membedakan antara opini sama fakta. Itu cuma kurang dari 1% yang bisa membedakan. Ini kita belum bicara masalah yang wah kita membuat tesis apa segala macam, belum Bu. Baru udah dikasih bacaan, bedakan ini mana yang fakta mana yang opini. Itu nggak sampai 1% yang bisa. Dan ini yang juga agak mengejutkan. Apakah kualitas sekolah mahal dengan murah sama jeleknya? Nah, di sini uh, yang Ibu Asih itu menjelaskan bahkan di sekolah bagus itu bedanya nggak jauh. Mungkin kita mikir ya, masa sih? Pertama kali saya baca itu ya, saya juga kaget. Yang bener, masa sih kita sekolah bagus, sekolah swasta bagus, nilainya juga nggak jauh? Itu enggak. Di negara maju, kesenjangan antara sekolah yang punya privilege, maksudnya kayak sekolah swasta dengan yang tidak, itu lebih tinggi. Ini ya, ini di negara maju. Di negara maju itu bedanya, itu rata-rata di atas 100 tuh. 89 itu rata-rata. Jadi perbedaan antara sekolah bagus dengan yang sekolah jelek itu kalau secara rata-rata itu 89. Kalau di negara maju itu di atas 100 bedanya, di atas 100 poin. Di kita nggak sampai 50, cuma 50 poin bedanya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu bukan, kalau kayak gitu anak kagak perlu di sekolah bagus lah, masuk sekolah mana aja sama aja. Oh ya enggak. Maksudnya di sini adalah bahkan di sekolah bagus di Indonesia mereka tidak diajarkan membaca. Mereka tidak diajarkan kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Kita mungkin coba lihat sebentar, kemampuan matematika apa masa sih kan pada banyak yang menang lomba olimpiade. Nah, ini siswa dapat menginterpretasikan dan mengenali tanpa instruksi langsung bagaimana situasi sederhana dapat dipresentasikan secara matematis. Jadi misalkan ini ya jarak Jakarta Bogor berapa jarak Jakarta 100 30 kilo gitu ya. Jarak Jakarta Bogor apa? Oke, Jakarta Bogor 47 kilometer. Jarak Jakarta Jogja ya misalkan di atas 100 kilo gitu ya. Cuma diberikan informasi seperti itu lalu disuruh membuat matematisnya mereka nggak bisa. Bahkan untuk membuat kayak bagan sederhana, oh berarti kalau kayak gitu ini begini gitu. Itu nggak bisa.
ini maksudnya tanpa instruksi ya. Jadi kalau cuma diberikan kayak penjelasan, Dalam aja kasihan panas. how to apa tuh namanya memformulasikan Ya, itu tidak bisa. ya. Nanti Jadi taruhin pang. itu bukan masalah berhitung tambah kurang kali bagi gitu loh. Ini lebih ke arah konsep, ke arah pemahaman. Ini kita sangat lemah di sini. Dan bahkan sekolah bagus sama sekolah jelek bedanya nggak jauh. Jadi artinya apa? Artinya bahkan di sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang swasta, sekolah-sekolah yang mahal, belum tentu mereka tuh diajarkan membaca. Nah, lalu karena itu ya ini ya tadi ya, ini tolong diresapi ya. Jadi kalau banyak yang bilang, wah orang Indonesia tuh mudah termakan hoax. Ya iyalah, orang ini cuma kurang dari 1% yang bisa ini. Lalu ini adalah dari hasil survei PISA tahun 2018. Ini sekarang mereka anak-anak yang kuliah. Dan dalam waktu 4 tahun mereka akan masuk ke dalam dunia kerja. Kebayang nggak sih? Seperti apa PR kita mendatang gitu. Nah, baru habis itu saya akan jelaskan apa sih literatur based learning. Jadi, oke, ini yang mungkin agak ini saya ambil itu maksudnya itu adalah kurikulum yang mereka itu menggunakan literatur itu sebagai core, sebagai foundation. Literatur di sini itu maksudnya buku, novel dan itu. Jadi mereka tuh menggunakan buku untuk mengajarkan berbagai macam subjek. Jadi bukan kalau dulu kan ya kita baca buku, oh itu cuma pelajaran bahasa Indonesia gitu, atau pelajaran bahasa Inggris kita membaca buku. Ini enggak. Ini belajar sejarah, belajar geografi, belajar social studies, belajar agama, itu semua lewat buku. Nah, itu jadi yang dimasukkan itu literaturnya itu kayak novel, short story, puisi, dan juga apa tuh namanya drama. Drama itu dimasukkan untuk mengajarkan poin-poin ini, bahkan juga matematika. Itu ada buku-bukunya juga nanti. Nah, ini apa penjelasan panjangnya bisa dilihat. Pokoknya yang dilihat itu adalah yang saya tebelin aja. Jadi itu mereka tuh menggunakan teks itu untuk instruction, jadi memberikan instruksi, exploration and analysis. Ini 3 yang kita tuh menjadi satu core. Pertama itu ada instruksinya, lalu setelah itu ada analisanya, lalu setelah itu baru kita apa itu namanya diberikan instruksi dulu, dieksplor, lalu setelah itu dianalisa. Dan tujuannya itu untuk apa? Skill yang diharapkan itu adalah reading, membaca, menulis, critical thinking and communication skill. Jadi kita ada membacanya, kita ada menulisnya, kita ada critical thinking. Critical thinkingnya ini yang kita ajarkan gitu. Dan setelah itu baru yang terakhir itu menulis. Di dalam banyak uh, saya kan dulu latar belakangnya tuh kuliahnya tuh bahasa Mandarin. Itu kita tuh selalu ngomongnya ting so du xie. Ting itu mendengar, shuo apa? Oh, oke, oke. Shuo itu berbicara, du itu membaca, xie itu menulis. Xie itu yang paling keterampilan berbahasa, terima kasih. Keterampilan berbahasa yang paling tinggi dan paling sulit itu menulis. Jadi kalau seandainya anaknya udah bisa membaca, udah bisa mengerti, tapi nulisnya masih agak gimana-gimana, nggak apa-apa. Itu memang begitu gitu. Itu memang yang paling sulit itu adalah uh, yang menulisnya. Nah, ini kira-kira tuh key points-nya. Kekasannya itu yang pertama itu adalah base-nya itu adalah literatur, buku. Buku-buku bagus itu yang menjadi base. Lalu setelah itu interdisciplinary connection. Ini yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dengan kurikulum tematik itu loh. Berubah lagi sekarang. Maaf. Terakhir itu yang tematik itu kan. Nah, idenya itu dari sini sebenarnya Bapak Ibu. Idenya itu dari sini, yaitu dari bagaimana dari cerita, lalu dari cerita itu kita bisa belajar matematika di situ, belajar ini di situ, ini di situ. Sekarang berubah jadi apa? Oh, oke. Ya. Lagi belajar bareng-bareng juga ya. Kembali ya kita. Aduh, nanti semoga tahun depan nggak berubah lagi hukum itu. Biasanya ya, begitulah ya. Nah, jadi itu dan diharapkan dengan idealnya itu seperti itu. Tapi yang kalau menurut saya perbedaannya itu adalah sekalipun yang tematik itu mereka itu sudah approach yang a better one, tapi teksnya, teks pendukungnya itu masih teks yang dibuat
dengan tujuan, dengan agenda tertentu gitu loh. Itu bukan benar-benar buku cerita yang bagus lalu habis kayak gitu digali dari itu. Nah, itu sebenarnya bagus juga. Itu karena dengan dari culture, dari buku-buku itu kita tidak hanya belajar tentang ceritanya, tapi kita tuh tahu culture-nya. Contohnya ya, oh ini bukunya lagi dibaca sama sama si Josh ya. Cuma dia bilang this is a bit too hard. Ya ya udah nggak apa-apa gitu. Ini ceritanya itu tentang seorang anak yang tinggalnya di Vienna, yang dia itu mau menjadi pengendara, bukan pengendara ya, kayak joki kuda di bagian Royal Palace. Nah, ini bukunya ini termasuk terkenal karena dia bukunya Newberry gitu. Terus di dalam bukunya ini ada gambar-gambarnya dan juga ada gambar kuda dan gambar kudanya melakukan ini loh. Oh, ini tuh namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Itu ada gambarnya gitu. Jadi ini buku yang memang ditulis oleh orang-orang yang memang suka nulis buku. Kualitasnya tentu saja berbeda dengan orang yang dibayar untuk menulis buku teks gitu. Dan jadi dari situ diharapkan ketika kita menggunakan buku yang benar-benar bagus, itu emosi anak itu juga ini. Terus gambarnya itu juga dipilihkan yang bagus sehingga mereka tuh bisa belajar itu dengan hal-hal yang indah gitu. Jadi mereka suka dengan ilustrasinya, dengan ceritanya juga bagus. This is my favorite. This is my favorite. Itu saya baca lihat ini tuh ya. Ini people. Iya, ini nih menerangkan tentang orang. Orang-orang itu di seluruh dunia tuh ada banyak sekali macamnya nih. Tuh, dilihatin matanya, terus ada ininya dan dia itu benar-benar membuat kayak wah lihat ini baju-bajunya seperti ini. Lalu tapi dia tuh juga hobinya beda-beda, makanannya beda-beda. Nah, tapi di bagian paling akhir itu dia menjelaskan tentang kenapa sih kita harus beda. Oke, coba nih kalau kita semua sama aja kayak begini. Is it nice gitu? Langsung dia kontraskan dengan kalau semuanya seragam gitu ya, nggak ada yang beda, kan bosan ya, boring ya, bandingkan dengan yang ini. Jadi anak itu pelan-pelan diajar untuk mengenal diversity, untuk menghargai itu lewat gambar-gambar yang bagus, yang very well written gitu. Ini bagus sekali dibilang gini, it is very strange. Some people even hate others because they are unlike themselves. Karena berbeda malah saling benci. Padahal mestinya mestinya dengan perbedaan itu kita mestinya malah saling mengagumi satu dengan yang lain gitu ya. Jadi padahal bukunya model gini tapi dalam kita bisa banyak diskusi gitu ya. Seperti itu. Bagus sekali. Ya, ini kan ini. Nah, terus dia kan bilang ya, think of our hair. Itu macam-macam, ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang kiki, ada yang wavy. Tapi dia juga bilang nih, people are funny. Some with straight hair want their hair to be curly, and others with little curl want their hands to be straight. Jadi kan itu kan maksudnya sesuatu yang mengajarkan juga buat anak-anak untuk menerima diri kita gitu loh. Jangan ya kalau Tuhan kasih kamu rambut curly ya mari rawatlah rambut curlymu itu gitu. Jangan ya karena manusia kan lucu ya, yang keriting pengen lurus, yang lurus pengen keriting gitu. Nah, jadi di sini tuh dengan buku-buku yang seperti ini yang udah dirancang dengan bagus, kita tuh bisa membuat diskusi dengan anak-anak. Kita tuh bisa membuat banyak percakapan dengan anak-anak. Contohnya ini. Oh, dan bentar ya. Ini saya sambil newspaper. Brief. Oh, ini. Ini bukunya nanti di primary six kelas 6. Itu saya baca saya nangis. Karena bukunya ini ambil ceritanya tuh tentang di Jepang. Ini tentang tsunami. Yes. Ada tsunami tapi ini di tahunnya 1800-an kayak gitulah. Nah, itu ada juga yang membahas tentang kematian. Jadi membahas kematian dari sisi anak gitu ya. Bagaimana dan ada kata-kata papahnya tuh bagus banget soal kematian. Itu bagus sekali.
Jadi ceritanya tuh ini ada dua keluarga gitu yang anaknya bersahabat, tapi satu anak itu kehilangan seluruh keluarganya. Terus anaknya ini dibawa eh, sama keluarga temannya tinggal di situ segala macam, dan papanya tuh juga baik gitu loh. Dia bilang pas waktu lihat yang keluarganya yang si anak yang kehilangan seluruh keluarganya ini nangis terus, itu dibiarkan. Dia biarkan dia perlu perlu apa cuma cuma berapa hari kerjanya nangis tidur nangis tidur nangis tidur, itu dibiarkan. Nah, ini kan sebenarnya buku yang bagus karena membahas soal how to deal with grief gitu loh, and loss, yang kita sendiri juga mungkin kadang nggak tahu gitu. Tapi lewat buku ini anak-anak itu belajar supaya mereka tahu sedikit gitu. Hmm. Lalu juga, oh, banyak banyak. Oke, saya lanjut dulu. Soalnya kalau mau ngomongin bahas satu-satu tuh saya bisa banget tuh bahas bukunya. Nah, ini dia active reading and discussion. Jadi key point-nya dari sini adalah bagaimana student itu ketika dia melihat literary text, mereka tuh bisa baca, mereka analyze, dan mereka bisa diskusi. Jadi diharapkan lewat diskusi itu mereka tuh jadi punya critical thinking gitu loh. Ini kenapa kayak begini ya? Kenapa kayak begini ya? Karena banyak itu di dalam buku di sini nih, dan juga pertanyaannya itu nggak straightforward. Nggak misalkan Columbus lahir tahun sekian. Tahun berapakah Columbus lahir? Itu kan straightforward kan, cuma tinggal dicari aja di atas gitu. Kalau ini tuh kamu harus mikir gitu loh buat menemukan jawabannya. Dan yang bagus lagi itu adalah personal and authentic response. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau salah satu yang saya suka dari ketika baca buku ini itu adalah buku-buku ini adalah ketika saya baca bukunya, saya sama anak-anak tuh jadi punya komunikasi. Saya jadi bertanya hal-hal sulit, mereka juga bertanya sama saya, kayak misalkan, why there is war? It doesn't make sense. Bukan, saya bilang, yeah, well, yeah, that story doesn't make sense gitu. Karena buat dia kayak, kenapa sih harus perang? Kenapa sih kalau, apakah nggak bisa? Ini dulu pertanyaannya Jin beberapa tahun yang lalu. Kenapa sih nggak bisa semua harta di dunia itu dikumpulin aja jadi satu terus dibagi-bagi rata gitu. Terus saya bilang, that is socialism. Itu sosialisme gitu ya. Itu yang terus menurut kamu bisa ngefek nggak itu? Bisa, will it works in the real life gitu. Nah, itu nanti yang di kelas 6 itu ada journey, ada bukunya. Itu ngebahas soal sosialisme, itu ngebahas soal Rusia, South Korea, North Korea diajarin, tapi juga kayak ada sejarahnya, apa tuh namanya, pergumulan sejarahnya mereka gimana, dan juga untuk anak-anak itu menganalisa gitu loh. Apakah ini dari luar kan idenya bagus ya, semua dikumpulin jadi satu terus bagi-bagi gitu. Tapi ketika itu dicoba diterapkan di dunia nyata, itu jalan apa enggak gitu. Dan kenapa enggak jalan atau kenapa jalan? Itu yang mereka perlu critical thinking, dan sebenarnya itu udah personal and authentic response. Maksudnya kalau kita udah bicara masalah itu, nggak ada yang benar-benar salah atau benar gitu. Ini yang akan bikin ini lebih sulit daripada pace, karena pace sudah dikasih tahu ini salah nih benar, ini salah nih benar. Ini enggak. Ini jadi kesempatan buat guru-guru kita yang mengajar itu kita bertumbuh bersama dengan anak. Karena kadang kita pikir benar, tapi mungkin nanti anak-anak akan kasih pertanyaan yang bikin kita mikir juga, benar juga ya, jawaban kamu juga benar kayak begini. Dan itulah sebenarnya ini satu kesempatan buat kita semua tuh belajar. Yang orang tua kita juga belajar, dan kita bisa terkaget-kaget sendiri gitu loh mendengar jawaban dari anak kita. Tapi itu bagus karena kita jadi tahu apa yang ada di benak mereka. Yang kasihan itu kan kalau kita punya anak, tapi kita nggak tahu dia mikir apa. Kita nggak tahu dia merasakan apa. Itu susah loh. Karena berarti tidak ada komunikasi, berarti mereka nggak bercerita sama kita. Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya mereka pikirkan, pendapat mereka. Nanti tahu-tahu mereka malah curhatnya di sosial media lagi. Nah, itu kan sesuatu yang ini. Nah, ini juga yang sangat penting, diverse. Satu yang saya suka dari kurikulumnya Sunlight, dia tidak mulai dari Amerika Serikat. Sekalipun ini kurikulum Amerika ya, dia mulai from the world. Dan buku-bukunya ini Shoes for Tia ini kalau nggak salah Thailand ya. Ya, ini Thailand. Nah, oh this one is also the kids favorite. Ini The Little Riders. Ini ceritanya di Belanda tahun 1940 ketika Perang Dunia Kedua. Jadi keluarganya di satu kota kecil itu ada apa namanya? Ada kayak maskotnya. Maskotnya itu
berusaha untuk mau dicuri sama tentara Jerman. Jadi mereka satu kota itu berusaha untuk menyembunyikan maskotnya itu sehingga tidak dicuri. Nah, lalu suatu hari ada satu tentara Jerman yang dipaksa untuk tinggal di rumah mereka. Nah, selama ini kan kita selalu melihat, wah, tentara Nazi, tentara Jerman itu semua pasti jahat, segala macam gitu. Yang ini enggak. Jadi di situ anak-anak tuh belajar untuk melihat no black and white gitu. Bener-bener humans are more complicated gitu. Di sini kalau sebelum-sebelumnya tuh mereka belajarnya, wah, Nazi itu mengangkut orang-orang Yahudi gimana? Ternyata ada prajurit yang dia mungkin juga sebenarnya dia nggak pengen melakukan itu gitu loh. Tapi karena dia prajurit di situ dia juga mengalami konflik gitu. Dan buku ini cerita ini pernah dijadikan film. Nah, jadi ini settingnya World War II di Eropa, ini di Thailand. Lalu ada yang Jepang. Oh, ini janda di Rusia. Janda di Rusia. Ini ceritanya juga agak-agak ada yang agak mengharukan gitu. Janda di Rusia, lalu akhirnya anak-anaknya tuh bisa migrasi ke Amerika. Lalu ini ceritanya tentang Book Uncle Annie, ini pemenang salah satu lomba. Ini ceritanya tentang di India, tentang anak yang berusaha untuk menolong toko bukunya dia yang mau ditutup karena mau dibeli sama politikus yang korupsi, segala macam kayak gitu. Jadi saya baca, oh, this is good. Jadi dari sini yang penting di dalam satu kurikulum literatur base itu adalah bagaimana mereka mengambil buku-buku dari tahun yang berbeda, dari negara yang berbeda, sehingga anak-anak itu terbiasa untuk membaca buku dari berbagai macam negara, dari berbagai macam penulis. Kalau zaman saya kecil, itu kan semuanya kan very westernized. Contohnya tuh cuma Mallory Towers lah, Lima Sekawan lah, itu kan pokoknya semua yang kayak gitu. Saya nggak terlalu baca buku Jepang paling apa komik gitu. Tapi kayak literatur Jepang saya juga nggak tahu gitu. Nah, dengan buku ini saya juga belajar lagi sama anak-anak bahwa oh, ternyata tiap negara itu punya literatur yang berbeda. Ini ada satu buku lagi nih, The Cat Went to Heaven. Ini nih. Ini bukunya agak susah ini. Bukunya tuh agak susah. Sehingga si Jen aja pas waktu baca, I don't really understand, Mami. Jadi harus saya juga mendampingi dia membaca karena ceritanya itu tentang prinsipnya prinsip Buddha. Prinsip Buddha. Oh, ini. This one. Ini bukunya ini untuk yang primary six. Jadi ceritanya prinsip Buddha, sedangkan Sonrad ini sebenarnya is a Christian curriculum, tapi dia bilang ketika anak-anak itu sudah kayak primary six, mereka sudah harus lebih siap dong untuk masuk ke dalam dunia, sehingga mereka juga perlu untuk tahu pandangan-pandangan, sedikit pandangan mengenai agama-agama lain gitu, supaya mereka juga bisa mengevaluate gitu loh, why we believe what we believe sih gitu. Nah, ini how. Mungkin saya tambahkan ini nanti simultaneously dengan apa yang kita lakukan di devotion. Jadi mulai dari primary 3 ya. Primary 3 kita akan pakai Who is God, betul? Ya. Nah, itu biasanya selesainya di pertengahan primary 4. Kemudian kita akan lanjut buku Who Am I. Nah, di Who Am I itu juga kita akan banyak belajar tentang agama-agama lain. Gitu ya. Jadi tentang Muslim, tentang Buddhism, tentang Hinduism, gitu ya, supaya anak-anak mengerti bukan cuma mereka menjadi Christian atau bahkan teman-teman banyak. Kita banyak di kelas itu banyak beragam agamanya. Jadi juga sambil bercerita. Gitu. Di sini saya selalu bilang kita tidak berusaha mengkristenkan, tetapi we know the truth is the truth. Ya kan? Jadi kalau memang itu suatu kebenaran, kita harus belajar kebenaran itu. Dan anak-anak harus mengerti sudut pandang mereka apa, kenapa Christianity seperti ini, dan what do you think, gitu. Jadi kita nggak paksakan, oh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini, tetapi kita kasih lihat dan kita diskusi. Menurut kita ini pandangan nanti ada The Year of the Dog, itu tentang show, ya, ya. Jadi nanti yang keluarga-keluarga yang masih percaya show, siap-siap nanti kan mesti diskusi kan gitu ya Bu ya. Maksudnya apa ini yang dibahas.
Seperti itu. Bagus sekali ya. Thank you Miss buat tambahnya. Nah, ini yang sebenarnya ini. Kenapa sih kita baca fiksi gitu? Kenapa kenapa kita baca literatur? Karena itu education, gimana kita itu mengerti, gimana kita tuh bisa mengerti tentang other human being. Ininya mereka bagaimana. Dan sebenarnya ketika kita membaca buku itu kita tuh kayak masuk ke kepala orang lain. Dan kita bisa mengalami sesuatu yang kita sendiri mungkin nggak alamin gitu loh. Tapi dari situ kita bisa menumbuhkan empati. Oh, berarti kalau orang ngalamin kayak gini tuh perasaannya seperti ini ya. Gitu. Nah, nah ini sedikit soal Sondheim. Sondheim itu dia literatur base, dia tuh Christ Center. Nah, itu dia juga ada satu buku yang dia tuh buku apologianya bagus. Itu yang mana tuh? Aduh, semoga bagus banget saya rasa. Oh ini nih, Case for Christ. Nah, kalau ada yang tahu, ini bukunya ini awalnya itu yang buat itu adalah Case for Christ. Itu dia itu Lee Strobel itu seorang wartawan. Dia itu awalnya dia tidak percaya adanya Tuhan, terus dia menyelidiki dan akhirnya dia jadi Kristen dan dia nulis bukunya tuh Case for Christ. Itu yang buku adult. Jadi mempertanyakan. Nah, yang di buku ini dia tuh ada dibahas itu 3, Case for a Creator. Jadi apakah benar dunia ini yang menciptakan? Buktinya dari mana? Itu Jane dan Josh pernah tanya, how do you know that God created the world? The Bible says so. Then, how do you know that the Bible is true? Mami bisa tahu dari mana kan? Maksudnya kalau dibilangin, oh iya soalnya kata Alkitab gitu. Tapi kamu tahu dari mana? Mami tahu dari mana kok Alkitab itu benar? Kan bisa aja, dia cuma ngaku-ngaku aja kayak gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting. Karena lebih baik mereka tanya itu sekarang sama kita ketika mereka masih SD. Daripada nanti terus mereka cari-cari sendiri di internet dan punya jawaban-jawaban yang lain gitu. Nah, ini juga ada, ini jadi makanya dia tuh Christ Center. Tapi yang saya suka dari Christ Center-nya, itu dia tuh Kristen banget, tapi nggak Kristen sekali. Kalau kalau maksudnya gimana ya? Kalau kalau kita baca ACE itu ya, itu kan kita kelihatan jelas ya doktrinnya dia tuh ke arah mana gitu. Dan kadang-kadang kalau untuk anak-anak sekarang itu terlalu kaku gitu. Ketika itu terlalu kaku, mereka mendapati dunia itu ternyata lebih luas. Mereka tuh bisa memberontak akhirnya. Karena mereka ngerasa aku tuh dulu dibohongin tuh kayak begitu. Ini semuanya begini begini begini. Ternyata kenyataannya tuh ada begitu banyak hal yang lain. Dia bisa merasa apa down gitu. Terus juga dia family oriented. Jadi banyak buku-bukunya ini adalah buku-buku tentang keluarga, buku-buku tentang hubungan ibu dan anak, buku-buku tentang hubungan orang tua. Ini juga ada beberapa buku-buku tentang single parents juga, yang bagaimana mereka berusaha untuk tetap provide for the kids dan bagaimana mereka berjuang untuk keluarganya. Ini jadi buku-buku yang tidak, jadi bukan buku yang semuanya everything is good and beautiful, perfect, enggak. Itu justru buku-buku yang mengajarkan bagaimana di tengah situasi yang sulit, orang tua, ada orang tua, anak, grandparents, mereka berusaha untuk tetap mengasihi satu sama lain. Gitu. Global minded, banyak banyak buku kurikulum terutama yang di Amerika itu menurut saya terlalu US centric. Kayaknya semua tuh Amerika gitu. Nah kalau ngeliat ini saya sukanya mereka tuh menggunakan banyak buku yang dari negara-negara lain yang memang diterbitkan dari negara lain juga, penulisnya juga penulis asing gitu. Nah ya terus, nah ini kira-kira strukturnya tuh seperti ini. History, Bible sama literatur itu biasanya tuh ada instruction guide-nya, lalu habis itu ada sejarahnya. Nah sejarah ini itu tergantung dengan kelasnya, tapi biasanya mereka kan pakai buku yang seperti ini. Oh, ini buku ini juga, aduh maaf ya, kalau berulang kali saya bilang itu buku bagus banget, tapi emang bagus itu bukunya. Ini A Child History of the World. Ini dia menceritakan sejarah dari zaman prasejarah sampai sekarang, tapi dengan bahasa kayak lagi ngobrol sama anak. Jadi dijelaskan soal King Edward, ini, si ini, tapi dengan bahasa tuh yang lucu gitu. Nah, kalau yang anaknya visual, pasti suka yang ini. Karena yang ini gambar.
ini semuanya cerita words gitu. Nah, terus kalau itu ada dua, ah, oh ya ampun, ada dua, oh sorry, ini ada satu yang nggak masuk itu read aloud. Read aloud itu kalau yang di dalam kurikulumnya itu kita yang membacakan. Nah, itu biasanya reading levelnya itu 1 sampai 2 tahun lebih di atas reading level anak-anak. Jadi memang kalau bukunya read aloud itu sedikit lebih susah. Karena memang itu diharapkan orang tua membaca, lalu anaknya bisa diskusi. Nah, lalu ada yang namanya readers. Readers itu yang seperti bahasanya itu sederhana banget. Ini, I can read. Nah, jadi kalau readers itu kayak buku-bukunya nih bahasa-bahasanya tuh bahasa-bahasa yang sederhana, yang gini. Nah, kalau readers itu diharapkan anaknya baca sendiri gitu. Mungkin saya Ya, tambahkan langsung ya. silakan. Mungkin saya tambahkan, jadi setelah banyak diskusi untuk kita aplikasikan di dalam sekolah, kan agak berbeda dengan kalau kita homeschooling. Seperti itu. Jadi memang dengan bantuan Bu Grace ini sudah dipilah-pilah nih bukunya, sudah dibagi-bagi grade untuk primary 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu supaya bisa setiap termnya berapa buku kita sudah bagi-bagi, kurang lebih kita cukup dalam 10 minggu saya sudah bagikan goal settingnya. Tapi kalau 1, 2, 3 jadinya biasanya di read aloud parents-nya, jadi kalau tujuan kita kalau di primary 1, 2 khususnya ya, mereka harus bisa membaca, belum bisa membaca sendiri. Jadi mereka ikutin baca, betul ya Miss ya, yang udah seminggu ini dilakukan, saya buatin read aloud-nya. Ada dari Google yang ada read aloud, tapi kalau tidak ada saya buatkan audionya. Kenapa? Supaya anak-anak tahu pronunciation-nya seperti apa. Kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi anak-anak membaca, mereka sambil baca bareng-bareng, read aloud bareng-bareng, sambil mereka dengar. Seperti itu, betul ya yang dilakukan kita di kelas-kelas. Dan kemudian beberapa buku, kebanyakan buku sudah ada nanti guidance discussion guidance-nya, tapi ada beberapa buku khususnya karena di read aloud itu tidak ada. Jadi itu yang kita buatkan supaya anak-anak memang kalau primary 1, 2 itu lebih istilah titik-titik apa yang mereka baca, mereka tulis karena belajar menulis dan belajar membaca. Tapi mulai primary 3 biasanya saya akan buatkan dan yang di pertanyaan discussion itu tidak plek-ketiplek, akan lihat ini diisi titik-titik gitu. Sebenarnya kalau istilah titik-titik kalau saya seperti yang kita lakukan di science itu cuma make sure mereka baca. Sebenarnya begitu, tujuannya gitu ya. Kadang-kadang anak-anak masalahnya nggak baca gitu ya. Jadi tujuannya itu cuma supaya mereka membaca. Nah, kalau di sini tapi lebih lagi makin meningkat, pertanyaannya makin what do you think? Why do you think like this? Menurut kamu seperti apa gitu ya. Jadi lebih seperti itu, jadi yang nggak plak-ketiplak, jadi yang memang lebih begitu. Cuma memang yang saya tambahkan ini bagusnya adalah penulisnya berbeda-beda, jadi gaya bahasanya pun berbeda-beda, beda dengan gaya bahasa textbook gitu ya. Dan setuju sekali setelah saya baca dan anak saya kan SMA juga pakai SI waktu itu gitu, sangat Western American minded gitu dan tidak global banget sama benar-benar, dan quote-quote menurut saya kalau saya boleh bilang ya jadi waktu saya Christianity, saya abis-abisan ditanya sama anak saya kenapa Christianity kayak gini, saya jadi bingung jawabnya terus terang gitu. Jadi wah lumayan, makanya saya juga senang sekali gitu ya melihat buku-buku dari yang lain. Oh, terus di sini akan ada beberapa buku itu buku misionaris. Oh, itu tuh. Ini cerita misionaris Mary Slessor yang dia pergi ke Afrika. Dulu ya saya pikir ya, waktu saya bacain ini, I don't expect a lot. Maksudnya mungkin anak-anak bosen gitu ya. Karena kan ini kan ceritanya lebih serius gitu. Enggak lu. Karena kan kalau di Somnet itu kan kita hari ini cuma baca bab 1. Bab 1 terus habis kayak gitu besoknya ya baca bab 2 gitu. Itu anak-anak tuh minta, "Hah, udah selesai? We want more," gitu. Akhirnya si Jen tuh suka nggak sabar, bukunya diambil sama dia, dia baca sendiri, dia habisin sendiri. Soalnya dia penasaran, ini apa ini ceritanya gitu.
Nah, kalau kayak gitu ya apa tuh namanya? Jadi buku-buku bahkan buku yang cerita misionarisnya pun itu ditulis dengan baik gitu. Sehingga itu bisa grab the kids attention. Nah, terus yang tadi yang dilakukan yang akan dilakukan di Setemu menurut saya ini bagus banget. Yaitu read aloud. Anak-anak saya tuh tidak terlalu terbiasa read aloud. Jadi kalau suruh baca, suruh mereka baca bersuara itu kadang-kadang tuh masih harus sering saya koreksi gitu. Jadi sebenarnya kalau udah dari primary itu dibiasakan baca bersuara itu bagus sekali karena itu akan sangat berguna gitu loh. Ketika nanti mereka harus berbicara, public speaking segala macam itu kan pasti pasti uh, berguna sekali gitu. Nah, terus how? Yang pertama tuh menurut saya mindset. Welcome all question. Jadi yang ini juga bagusnya buat kita apa? Kenapa? Karena setiap kali kita ngajar kita jadi harus berdoa nih. Karena kita nggak tahu anak tuh akan tanya apa. Dan kadang kita sendiri juga anak-anak itu mungkin akan bertanya hal yang kita nggak tahu gimana kita harus jawab. Tapi berkali-kali kalau saya udah kayak gitu, saya tuh langsung bilang, oh Tuhan tolong, God please help me. Lalu terus tiba-tiba tuh kadang tuh muncul kayak hikmat gitu loh. Oh ini ngomongnya kayak gini nih, ini ngomongnya kayak begini, kayak gini. Terus saya suka bengong sendiri. Saya bisa ya kepikiran kayak gini ya gitu. Padahal kan sebenarnya itu kan bukan saya, itu Roh Kudus. Jadi kita itu sebagai orang tua di sini, sebagai guru, itu fungsi kita tuh fasilitator. Nanti Tuhan sendiri yang akan mengajar kepada anak-anak kita. Kita yang penting kita siap, kita siapkan bahannya. Kalau ketika mereka bertanya, kalau kita nggak tahu, kita cepat-cepat berdoa. Tuhan, tolong, ini harus gimana nih jawabnya? Kalau setelah ini bisa juga kita bilang, oh ini pertanyaan kamu bagus banget. Disingkat dulu ya. Karena ini perlu berpikir untuk perlu waktu untuk menjawab pertanyaan kamu dengan akurat gitu. Gak ada salahnya juga begitu. Sambil nanti kita mungkin juga bisa berdiskusi dengan guru-guru lain gitu. Lalu gimana nih kalau ada murid tanya kayak gini, kira-kira enaknya gimana gitu. Tapi kita juga mungkin akan amazed dan makin makin our faith juga bakal diperdalam ketika kita melihat justru Tuhan tuh juga berbicara mengingatkan kita juga gitu lewat pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini. Itu tadi yang mindset gitu. Jadi benar-benar kita kalau ngajar ini kita kita harus bergantung kepada Tuhan karena nggak tahu anak tuh bakal tanya apa gitu. Apa habis kayak itu teknikal. Kalau bisa kita baca dulu gitu nih. Kayak Jane itu sekarang dia udah belajarnya lebih mandiri gitu ya. Jadi dia baca sendiri, lalu saya ketikkan pertanyaannya, lalu dia jawab pertanyaannya sendiri. Tapi saya tuh selalu berusaha untuk baca dulu bukunya. Sehingga ketika nanti saya nemenin dia bilang, I don't understand this one. Saya tuh bisa ngerti, oh ini tuh ceritanya kayak gini. Kira-kira nih jawabannya di mana gitu. Nah terus yang penting juga itu adalah read the instruction guide. Nanti habis ini saya berikan beberapa contoh. Dan yang paling penting itu adalah connect all the dots. Karena ini pelajarannya itu akan terkoneksi. Jadi misalkan lagi belajar soal India, geografinya tentang India. Maka biasanya mereka akan pilihkan bukunya yang baik dari buku sejarah maupun buku cerita yang ada hubungannya dengan India. Nanti lama-kelamaan kita itu akan bisa memilah, oh ini nyambungnya begini nih, oh nyambungnya ke sini nih, oh nyambungnya ke sini. Jadi kita harus lebih terbiasa untuk terbuka karena nanti tiba-tiba bisa nyambungnya ke banyak hal gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan tunjukkan yang belum taksonomi. Ini kalau yang biasanya itu banyaknya itu cuma sampai di understand. Understand aja kayaknya udah bagus gitu ya. Padahal sebenarnya understand itu masih paling bawah. Yang kita harus lakukan itu yang apply, yang menganalisa dan mengevaluasi. Nah, saya mau tunjukkan yang sebelah ini. Ini ya, ini ya. Ini dari instruction guide. Jadi biasanya tolong dilihat yang bagian ya. Nah, ini the day one. Itu dia ngebahas soal children's encyclopedia. Are your children interested in dinosaur? Kan banyak anak-anak yang tertarik kan ya. Tapi sebenarnya dinosaur itu kapan adanya, usianya berapa, bumi ini usianya berapa. Nah, itu di instruction guide itu dia tuh memberikan panduan persiapan buat kita sehingga kita tuh kalau kita baca dulu kita tuh kan kira-kira tahu nih oh ini tuh lagi mau ngebahas soal ini nih anak tuh mungkin akan bertanya soal evolusi ini buat kindergarten ya ibu jadi sudah disiapkan
Kalau anaknya bertanya soal evolusi. Nah, lalu setelah dijelaskan sedikit, ini to discuss after you read. Ini, do you think people and dinosaur would have coexist at the same time in the past? Ini ini pertanyaannya nggak ada jawabannya nih. Karena bahkan sampai sekarang para saintis juga masih berdebat ini bisa apa enggak gitu. Nah, tapi kita dengarkan saja jawaban mereka. Kenapa menurut mereka bisa? Kenapa menurut mereka nggak bisa? Apakah kira-kira dinosaurus itu bisa ada di Noah apa di perahunya Nabi Nuh apa enggak? Itu just for open question buat mereka. Ini yang, nah, lalu biasanya kalau yang buat anak kecil itu kita masih yang pertanyaannya itu lebih lebih ini apa tuh namanya, lebih straightforward. Contohnya ini ya, ini week 3. Apakah yang di 11, did Esau forgive Jacob for stealing the blessing? Why? Nah, itu kan pertanyaannya kan sebenarnya jawabannya bisa langsung diambil gitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masih levelnya itu masih yang bawah, belum terlalu yang dianalisa. Tapi kita akan melihat ketika dia sudah sampai, kalau udah sampai lebih lebih lanjut tuh seperti ini. Ini yang primary six. Oh, yang tadi Bible, yang ini buku Lilun Late of Courage itu tentang seorang anak di China yang dia tidak suka pergi ber ini ya. Jadi dia itu keluarga nelayan, tapi dia itu nggak suka pergi ke laut. Dia maunya bertani. Nah, tapi sama papa mamanya dibilangin, di tanah di pulau itu tanahnya semua batu-batu. Kagak ada yang namanya tanah yang bisa dipakai untuk menanam padi. Tapi dia itu ngotot, akhirnya dia pergi ke gunung, lalu dia mencoba untuk menanam padi di situ. Dan terus ya, nanti bisa bisa dilihat sendiri bagaimana. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya itu yang bisakah seperti ini. Ini pertanyaan yang, at what age do boys in Lirun village go on their first fishing voyage? Ini kan lebih kayak straightforward kan. Umur berapa biasanya pergi? Umur 10, gampang gitu. Tapi nanti di bagian belakangnya ada juga retell the story of Lausan. Itu kan anak sudah berusaha untuk menceritakan kembali. Apa itu ceritanya gitu. Dan yang paling bagus itu biasanya yang paling ini, pertanyaan terakhir. Baca Matius 13 ayat 1 sampai 9. Bagaimana coba bandingkan cerita ini dengan ceritanya Lirun? Apa yang sama, apa yang beda? Nah, di sini anak-anak itu sudah diajarkan belum taksonomi yang evaluasi, sorry, yang menganalisa, dan selanjutnya itu mereka mengevaluasi. Evaluasi itu mereka berusaha, mereka create their own belief. Jadi mulai formulate their own belief. Oh, jadi kalau begini ya, kalau ceritanya Liwon kayak begini, di Alkitab ceritanya kayak gini. Samanya di sini, bedanya di sini. And what do I believe? Nah, itu sudah masuk yang yang apa istilahnya ke ya, itu high order thinking skill, HOTS. Itu yang banyak dijual oleh sekolah-sekolah yang berbasisnya Singapura. Karena di Singapura itu hot banget gitu. Tapi sebenarnya kita tetap bisa lakukan itu dengan buku-buku yang buku-buku cerita gitu loh. Nah, kira-kira yang dari saya begitu, terakhirnya ini. To know and glorify God is the goal of our children. Kita harus selalu ingat bahwa goalnya itu ke situ. Supaya anak-anak itu mengenal Tuhan, dan anak-anak bisa memuliakan Tuhan. Dan kadang-kadang mereka bisa mengenal Tuhan justru dengan ketika membaca bagaimana Tuhan bekerja di kehidupan-kehidupan orang yang mereka lihat di sekitar mereka. Itu sekian dari saya. Kalau ada mau pertanyaan silakan. Saya buka ya. Terima kasih Bu Grace. Boleh tepuk tangan? Oke, ya. Thank you so much karena ini Bu Grace jauh-jauh dari Singapura disempet-sempetin datang hari ini. Kita sangat berterima kasih ya Bu. Kalau mau bertanya boleh, mungkin dari guru-guru atau orang tua atau dari Zoom, mungkin Mister kalau misalnya ada yang bertanya. Memang tahun ini ada tahun pertama kita menggunakan kurikulum online ya. Jadi I'm very excited, tapi kita juga tahu kita sedang mereview juga sambil belajar sambil mereview. Jadi saya juga sudah guru-guru
mereview, evaluasi, terus kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti apa, untuk kita selalu masukkan nanti setiap minggunya, seperti itu. Ya, jadi sambil belajar bertahap, karena banyak sekali buku yang harus Bu Grace sudah baca semua, saya baru baca yang 61, terus terang aja. Jadi bertahap, tapi itu pun saya selalu bilang, wah bagus banget bukunya ya. Jadi yang mana tuh tadi? Yang contohnya yang mungkin kalau pengalaman saya, yang ini saya sampai, wah ini buku bagus banget. Kok bisa ada buku kayak gini? Karena ini cara berpikir saya. Dan ternyata kalau saya apa? Kalau saya selalu mikir sangat kondem kalau dulu, karena saya tuh nggak gampang percaya sebenarnya orangnya gitu. Dan ternyata cara berpikir saya meneguhkan iman saya sebenarnya dengan tidak mudah percaya. Aneh ya, tidak mudah percaya meneguhkan iman. Karena dengan tidak mudah percaya kan saya cari tahu lebih banyak. Saya perlu bukti lebih banyak untuk saya percaya gitu. Dan waktu saya menemukan bukti-bukti itu, gitu saya makin jadi percaya gitu, dan lebih gak gampang tergoyahkan. Tapi ini buku ini sangat membantu dan sangat-sangat memberkati saya juga. Bayangin ya, jadi kalau saya ini sekarang lagi dipelajari oleh kelas 6, betul? Ya, kelas 6 lagi pakai Case of Creator ya. Jadi sementara sambil nunggu pertanyaannya, cuma yang mau saya saksikan juga kalau misalnya so far dari buku-buku yang saya sudah baca sangat-sangat memberkati saya. Dan berbagai sudut pandang, jadi anak-anak yang saya bayangkan ya, nanti guru-guru juga waktu mendengarkan cerita atau membaca cerita itu sendiri, gaya bercerita pun berbeda-beda. Jadi anak-anak bisa melihat gaya bercerita yang berbeda-beda. Beda dengan textbook. Textbook ya memberikan informasi. Gitu ya, beda dengan bercerita. Kalau bercerita ini kan dari sudut pandang papanya, dari sudut pandang anaknya, dari sudut pandang penulis yang berbeda-beda, gaya menulis. Kemudian dengan buku yang sudah dikurasi dengan baik ya, kalau menurut saya dengan gambar dan segala sesuatunya jauh lebih baik untuk anak-anak untuk bisa melihat itu, bisa catch gitu. Jadi yes, ada question, boleh silakan ditanyakan. Akses dengan udah ada di Google Classroom, kita berikan semuanya, betul? Betul? Guru-guru sudah dimasukkan ke Google Classroom. Yang jadi tidak semua ya. Jadi per buku, betul. Jadi tidak kita masukkan semua buku yang tahun ini mau dibaca, kita masukkan semua, nanti bingung gitu. Jadi kita sudah masukkan yang lagi dikerjakan, misalnya kita sedang baca buku ini, karena ini aja satu buku saya bagi 3, jadi yang dimasukkan adalah case for creator, betul? Ya, jadi anak-anak nanti mendapat, kita sudah bikinkan goal settingnya, case for creator misalnya diselesaikan dalam 2 minggu, seperti itu. Itu jadi kalau yang lebih kecil-kecil biasanya lebih rigid, per page, udah berapa page dalam 1 minggu ini. Tapi kalau lebih besar-besar udah berapa chapter. Nah mereka bisa bergerak tuh. Mereka bacanya lebih banyak di mana gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Ya. Sore, Miss Santi, saya mau bertanya. Itu kan memang anak-anak kan sangat bagus dididik untuk membaca sedari. Nah, pertanyaan saya, misalkan kita punya anak, dia lebih suka untuk mendengarkan. Jadi dia belajarnya lewat hearing, dia lebih suka begitu daripada dia membaca gitu loh. Itu menurut Ibu gimana? Terus kedua, kan ada beberapa parents kalau saya ngobrol, ada beberapa anaknya mungkin kurang bisa berbahasa Inggris. Ada kan yang begitu ya, Bu. Nah, itu bagaimana juga gitu. Sekian pertanyaan saya. Dengan Bu siapa? Bu Christine. Terima kasih buat pertanyaannya, Bu Christine. Oke. Ini tadi saya tuh baru cerita tuh sama Miss Yanti. Dulunya saya pikir karena saya suka ngebaca, maka anak saya tuh otomatis pasti suka baca. Ternyata tidak. Itu saya tuh sampai kayak, ini what's wrong ya? Kenapa ya gitu? Karena anak-anak dari kecil sudah saya bacakan buku. Mereka tuh saya limit untuk pakai gadget.
Terus habis kayak gitu, di rumah itu banyak sekali buku-buku tuh ratusan gitu di rumah. Saya nulis buku, mereka lihat saya baca buku. Suami saya nulis buku, mereka lihat suami saya juga baca buku. Lalu habis kayak gitu, udah gitu kurikulumnya kita literatur base. Kurang apa lagi? Tapi ternyata anak-anak saya masih berjuang untuk membuat anak saya suka baca buku. Jadi bayangkan ya kayak begitu ya, udah sampai segitunya ya kayak gitu gitu. Ternyata ya karena memang sekarang tantangan itu lebih banyak gitu loh. Dulu kan kita cuma TV, tapi kan kayak TV gitu ya. Zaman dulu misalkan program yang kita suka seminggu sekali, Doraemon cuma ada seminggu sekali gitu. Sekarang bisa reading berkali-kali gitu kan, berjam-jam gitu. Jadi memang tantangan kita lebih secara lingkungan saja itu sudah lebih sulit untuk membuat anak tuh suka baca. Karena mereka can get entertainment from a lot of things. Terus ditambah lagi memang ada anak-anak tertentu yang mereka tuh belajar tuh lebih cepat kalau pakai hearing gitu loh, pakai ya, itu. Nah, kalau sampai sekarang kadang-kadang kalau kayak Jos itu, kadang-kadang Jos itu anak saya ya, yang nomor 2 sekarang tuh primary 3, itu sekalipun dia udah bisa baca sendiri, kadang-kadang dia tetap bilang, Mami, can you please read for me? Gitu. Nah, kalau itu menurut saya juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau seandainya dia dia itu sukanya dibacakan gitu, ya nggak apa-apa gitu. Mulai dengan dia mendengar audionya, tapi mungkin juga kalau bisa tuh ada bukunya juga gitu. Ini sih sebenarnya agak ilegal ya, tapi maksudnya karena kita juga kesulitan kan ya mencari buku-buku ini gitu. Jadi kalau misalkan gitu ya, anaknya tuh belajar lebih baik dengan audio gitu. Mungkin ya bisa kita bantu misalkan kayak itunya kita print. Itu ya kita print lalu setelkan audionya lalu ya kita dampingi. Jadi dia nggak perlu ngebaca sendiri tapi dia tetap 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 melihat gitu loh. Dia tetap sambil sambil dengerin terus sambil dia lihat oh ini sampai begini, tulisannya begini, bacanya ini gitu. Semoga itu lebih bisa membantu karena kalau buat saya pertama-tama bikin anaknya suka baca dulu. Entah itu mereka baca sendiri atau entah itu mereka suka untuk dibacain atau diceritakan nggak apa-apa. Pokoknya yang penting mereka suka dulu. Nanti habis kayak gitu baru pelan-pelan nanti mungkin kalau seandainya kadang-kadang tuh saya suka gini loh, Josi, mami tuh udah capek Jos. Oh, saya udah baca 5 buku gitu misalkan. Jadi saya bilang Jos, oke Jos, I read a lot chapter 3 and chapter 4 and after this you read on your own sampai chapter 6 kan oke gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi juga anaknya tuh they just love the closeness that ketika ada orang yang bacain mereka mungkin karena sebenarnya ya proses mengerti bacaan itu proses yang sangat complicated karena kan itu words ya. Terus mereka harus membuat mental image. Terus mereka harus memahami mental image itu. Itu tahapnya banyak gitu. Jadi mungkin bagi beberapa orang anak, mereka ketika mereka dibacakan, mereka tuh bisa langsung membuat create the mental image-nya. Dan itu lebih fun buat mereka. Dan menurut saya ya uh, uh, yang Bu Christine sekarang oh ya, ya nggak apa-apa. Itu wajar banget. Itu wajar sekali. Itu sangat wajar. Kelas 2 itu sampai kira-kira mungkin sampai kelas 4, kelas 5 menurut saya juga mah. Hmm. Oh, ya nggak apa-apa. Saya kan anak saya sampai primary six juga juga masih kayak gitu. Yang penting tuh kita sebagai orang tua kalau seandainya memang begitu, tapi kalau dibacakan dia suka. Hmm. Hmm. Oh. Atau kalau nggak malah dibalik. Mungkin bisa Bu Christine bacakan dulu gitu, bacakan dulu lalu sampai pas waktu bagian yang kayaknya seru nih gitu bilang, ini bagian sini kita stop dulu apa gimana karena kadang kalau anak penasaran dia kan bisa baca sendiri. Mami, oke. Aku penasaran Mami. Oke, let me read on my own. Ya udah silakan gitu. Gitu tapi maksudnya yang pertamanya tuh kayak ibaratnya mobil gitu ya. Starternya mungkin ada anak-anak yang agak lebih lebih slow gitu. Ya nggak apa-apa. Kita bikin yang berusaha bikin yang anaknya tuh nyaman dulu. Kalau memang primary itu kan berarti baru umur berapa? 8, 7. Wah, itu mah nggak apa-apa.
bacain aja terus kayak gitu. Karena juga nanti akan ada waktunya kita mau bacain buat mereka, mereka udah nggak mau. Jadi kalau masih ibut-ibut nggak apa-apa, mama bacakan gitu. Ya, jadi memang makanya saya juga tambahkan read aloud kan, audionya gitu. Nah ini makanya serak-serak terus. Minta maaf bukan nanti pas di audio ya. Ini tuh tugas saya sekarang lagi bacain terus. Tapi I really enjoy to read the book too. Dan saya merasa penting sekali di anak-anak khususnya yang kelas 1, 2, 3 ya di level-level bawah untuk sambil baca, sambil dengar audio. Karena kalau dengar audio itu kan ada intonasi. Gitu ya. Saya seru banget gitu. Kayak misalnya The Gods Must Be Angry gitu tuh saya sambil bayangin, saya sambil dam 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 gitu-gitu. Saya bisa bacanya bisa begitu, sambil nyanyi sambil apa gitu ya. Dan itu buat saya kan membuat anak-anak lebih daya imajinasinya lebih jalan seperti itu. Itu sih saya bilang read aloud is good gitu ya. Nggak apa-apa Bu. Jangan boleh kalau ibunya masih mau bacain aja ulang. Oh iya, betul. Iya betul. Iya, betul, Bu. Betul. Tapi nanti kayak seperti Bu Grace bilang, anak saya sekarang 3 udah gak ada yang mau dibacain, Bu. Jadi enjoy the time waktu mereka sedang masih mau dibacakan. Iya, tapi memang benar sih. Capeknya tuh capek sekali. Jadi kadang-kadang nggak, apalagi karena ini makanya itu penyebabnya awal-awal tuh saya ragu pakai songwriter karena saya tahu saya punya 3 anak. Ada banyak sekali yang harus saya bacakan tuh kayak habis bacain tuh kayak saya harus rebahan dulu. Ya, betul. Harus rebahan dulu untuk benar ya. Mami capek ini dari tadi tuh. Karena ya memang it's tiring. It is tiring gitu. Ya cuma ya Ini lumayan sih saya bantu sih. Parenting. Saya lumayan bantu. Nah, Parenting is hard. ya. Tapi tadi pertanyaan kedua mengenai yang Inggris ya, Bu. Bahasa Inggrisnya belum terlalu bisa ya, gitu ya. Nah, kalau Ibu kan Bapak anak-anak kan udah dari berbahasa Inggris ya. Jadi nggak ada masalah ya. Bagian sini Kalau Shanti yang saya selalu gini. Anak-anak itu sangat cepat menangkap. Anak-anak itu sangat cepat belajar. Gitu ya. Jadi nggak perlu mereka tuh ngerti semua kata per kata mestinya gitu. Jadi mereka bisa menangkap kok. Nah, mereka bisa itu connect the dots. Nanti the brain itu very good. Jadi mereka bisa ini artinya berarti ini nih gitu. Jadi itu cara paling cepat sebenarnya belajar bahasa. Itu cara paling cepat belajar bahasa. Learning sambil mereka membaca gitu ya. Nah, bagusnya nanti ada kalau misalnya udah yang tingkat-tingkat atas, ada kata-kata yang sulit udah dikeluarin dulu. Gitu. Jadi ini ada kata-kata baru nih yang terminologi baru itu juga sudah dikeluarkan. Kalau udah lebih atas. Tapi kalau misalnya yang di bawah-bawah kita bicara primary 1, 2, 3, sebenarnya nggak sampai mereka jadi tidak mengerti. Gitu. Memang mengertinya mungkin nggak detail seperti kita mengerti, tapi it's okay. Gitu. Paling nggak secara gambaran garis besar dia ngerti ceritanya. Gitu kurang lebih. Gitu. It's good. Gitu. Saya tidak perlu mereka detail mengerti word by word. Tapi mereka mendapat kurang lebih jalan ceritanya kayak gini nih, gitu. Itu udah oke, gitu. Kan level per level ya, gitu. Yang penting kurang lebih ceritain ulang dengan gaya bahasanya mereka kurang lebih nangkep garis besarnya, gitu. Itu sudah oke, gitu. Ya, yang mungkin yang menambahkan sedikit, memang benar. Jadi ketika belajar bahasa baru itu kadang-kadang kecenderungan kesalahan kita itu adalah kita mau translate satu-satu gitu. Itu tuh jadi akhirnya terlalu capek dan akhirnya membuat anak itu jadi discourage gitu karena there's too much I don't understand gitu kan. Tapi ketika kita mulainya tuh sedikit demi sedikit dan bilang sama mereka, kamu nggak harus ngerti semua kata kok. Tapi yang penting kamu ngerti garis besarnya aja, itu akan lebih bikin mereka tuh ini. Terus nanti ketika akhirnya mereka baca lagi, pas waktu mereka udah selesai gitu ya. Karena kadang-kadang ya buku sonet ini kan bisa diririt ya. Karena ini kan buku cerita, sama kayak dulu kita juga baca udah selesai, gue baca lagi, suka gitu. Buku teks kalau udah nggak dibaca ulang, tapi kalau buku ini kan sebenarnya masih bisa dibaca ulang. Nah itu nanti ketika mereka balik lagi, mereka bisa, oh dulu ceritanya kayak gini gitu. Ada bagian-bagian yang mereka akan lebih ngerti, and that's okay gitu. Cuma sekedar ini juga adik saya yang paling kecil tuh dia, Tuli,
Dia itu dulunya sekolahnya di SLB. Lalu waktu SMP kita sama papa mama saya dipindahkan ke sekolah Jubili. Waktu itu Jubili yang di Sunter itu baru buka. Nah itu di situ ternyata tadinya papa mama saya pikir, oh ini tuh sekolah kecil gitu, baru buka, jadi nggak kayak penabur lah gitu. Siapa tahu lebih bisa. Ternyata di situ belajarnya itu bacanya itu bahasa Inggris, bagian itu dari English literatur, bacanya Pride and Prejudice segala macam kayak gitu. Terus ada bahasa Perancis dan ada bahasa Mandarin dan adik saya tulis. Itu tuh kayak udah nggak salah ya. Aduh, kok kenapa masuk sekolah seperti ini gitu. Tapi ternyata kasih karunia Tuhan tuh cukup. Jadi kepala sekolahnya juga bilang nggak apa-apa, nggak harus bisa semua, tapi memang diajarkan banyak bahasa supaya mereka itu tidak takut dengan bahasa baru gitu katanya. Dan ya sampai sekarang adik saya bahasa Perancis juga nggak bisa sih, tapi maksudnya ya somehow he survive gitu. Nah jadi kalau di sini kalau ketika ada aduh kok begini begini nggak apa-apa, itu pasti sesuatu hal yang ketika itu baru, nanti itu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan, ada apa. Nah, itu kalau ada orang tua yang mengalami kesulitan, silakan tanyakan kepada guru, silakan juga diskusi dengan Miss Yanti. Tadi saya baru ngomong sama Miss Yanti, ini Miss kayaknya nanti mungkin kalau bulan Desember, mungkin nanti kalau saya balik, kita bikin lagi gitu. Jadi kalau ini kan saya yang banyak ngomong, karena ceritanya tuh saya yang kayak kasih tahu ini loh, seperti ini loh. Tapi sehabis ini kan Bapak Ibu yang akan mengajarkan. Nah, nanti setelah 6 bulan, saya berharap ada feedback. Jadi kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada apa, ini terlalu susah, apa terlalu cepat, atau terlalu apa, dikomunikasikan aja dulu. Nanti kita sambil pelan-pelan gitu. Karena tapi paling enggak, tugas saya hari ini adalah memberikan gambaran besar bahwa di Indonesia itu ternyata kondisi pendidikan itu seperti ini gitu. Dan kita berusaha supaya anak-anak kita itu termasuk yang 1% yang bisa mengerti membedakan opini dan fakta, bahkan siapa tahu mereka tuh bisa jadi tidak hanya sekedar oke performance, tapi siapa tahu mereka bisa menjadi the top performers gitu loh. Dan kita mulai dari sekarang dengan cara apa ya? Dengan cara yang buku-buku ini gitu. Pertamanya tuh pasti berat. Adik saya tuh dulu mencret 3 bulan apa? Saking dia tuh dulu nggak suka sekolah, takut gitu kan. Dari yang dulunya semuanya sekolahnya semua tuli, pindah ke sekolah yang 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 sekolah biasa gitu. Tapi ya kasih karunia Tuhan cukup gitu. Jadi kalau itu ya kita sebagai orang tua dan guru itu bisa ada uh, ke, kerjasama. Kalau ada pertanyaan, ada apa yang bingung, cepat ditanyakan supaya nanti bisa dikomunikasikan. Ya, mungkin ada lagi tambahan pertanyaan? Enggak, mungkin nanti saya sambil terus menerus setiap kali baca buku, kalau misalnya itu juga kalau ada pertanyaan saya pasti tanyakan juga ya. Cuma ini kan kurikulum yang baru, memang tahun ini lumayan banyak perubahan. Ya, bukan cuma dengan pakai Sunlight, kita banyak sekali kurikulum, bahkan kurikulum nasional aja berubah gitu ya. Itu kita belajar ulang lagi terus terang. Dan hampir semua kurikulum terus terang kalau misalnya untuk yang English, yang grammar juga saya dapat masukan dari Ibu Grace. Karena setelah saya evaluasi kok kalau yang di PACES lompat-lompat gitu ya. Nah, kalau ini kita lebih lebih structural seperti itu. Nah, jadi yang kita rubahkan di tahun ini untuk yang English speaking kan social studies kita gabung dengan literature ya supaya langsung lebih kompak sebenarnya, nggak double-double. Kalau English itu jadi grammar, word building jadi spelling. Sebenarnya ini yang berubah gitu ya. Jadi saya berharap juga sama-sama belajar kurikulum yang baru, tapi saya sangat excited ya dengan perubahan ini. Saya tahu ke arah yang lebih baik ya, karena kita juga waktu kemarin itu kenapa Tuhan ini saya mesti tanya sama siapa. Nah, puji Tuhan saya bilang, wah saya kayaknya mesti nanya sama Bu Grace. Karena kalau social studies history, she is a historian lah. She likes history lah. She likes kalau bikin buku, itu background research-nya sangat historicalnya, senangnya gitu ya Bu, based on history gitu ya. Jadi saya bilang, saya mesti tanya sama siapa nih ya gitu ya untuk social studies ini. Kan karena science kita udah switch kan dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, pas ketemu memang ternyata kegundah gulanaan saya ternyata
cocok, sama, benar. Saya juga nggak tahu waktu itu udah berubah ya Bu ya, benar nggak? Ya saya cuma pengen menanyakan nih saya baiknya bagaimana, kami tuh baiknya di mana di sini. Itu sih. Jadi mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan kita tutup. Ya ada dari Zoom. Oh ya. Itu betul sekali. Karena kadang-kadang kalau terus diskusi ya, terus bisa molor gitu kan ya. Bisa gurunya juga excited, anaknya juga excited. Nah, menurut saya kalau di sekolah itu akan lebih bisa karena itu kan lebih structure ya. Jadi kalau seandainya misalkan ada yang diskusinya misalkan udah lebih ini tapi udah waktunya untuk move ke pelajaran lain, ya itu guru bisa kayak oh, wah, diskusinya seru banget. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan kayak misalkan eh I don't know, eh, lewat apa ngarang atau Oke, mungkin saya bantu jawab. Kalau misalnya yang terjadi, saya sudah sempat infokan ke guru-guru karena ini baru satu minggu kita jalan. Jadi kita punya misalnya satu minggu ini kita akan belajar buat target kita misalnya 15 halaman. Ya, oke. Saya bilang kita structure dulu supaya anak-anak tahu gini cara bikinnya. Tapi kita lebih peduli sama diskusi sebenarnya. Kita pengennya kalau itu cepat beres, kita bisa diskusi. Karena diskusi sendirian nggak seru di rumah. Lebih seru di sekolah. Baca bisa lakukan sendiri di rumah, gitu kan? Jadi sebenarnya lebih banyak waktu diskusi kalau misalnya kita setengah, habis itu kita potong diskusi, kamu belum selesai, dikerjain di rumah, baca, bikin sendiri, bacanya. Gitu. Di bagian ini kita bisa diskusi dan kita encourage. Kalau misalnya nggak selesai di sekolah kan itu dibawa pulang. Gitu, tetap dibawa pulang untuk dijadikan homework, untuk over weekend mereka bisa baca, minggu depan kita diskusi kita main. Karena kalau kelas primary one, primary itu masih banyak kegiatan yang bisa main bareng-bareng. Misalnya contohnya yang tadi buku People, di sini ya kita sudah rencanakan ya Miss, maksudnya anak-anak bisa ada belajar tentang sign language, gitu ya, tentang language macam-macam, terus ada tentang sign language. Nanti anak-anak akan bikin sign language nama mereka pakai sign language misalnya gitu. Atau misalnya ada tentang berbagai macam mata, berbagai macam nose kan di sini kan, gitu ya. Nah, itu nanti kita minta anak-anak misalnya, oh foto mukanya masing-masing terus kita potong-potong, print kita potong-potong, terus kita combine. Kalau mukanya Elysia sama Eben sama Joyce digabung tuh keluarnya kayak apa? Misalnya matanya mata Elysia ini gitu. Jadi supaya ternyata Tuhan kalau menciptakan itu, wah ini yang paling komposisi yang paling oke. Misalnya gitu ya. Jadi banyak kegiatan. Jadi itu nggak bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi kalau baca bisa, gitu ya. Itu yang kita coba. Oke, ya. Kita coba lakukan lebih banyak di sekolah kalau misalnya waktu diskusi daripada kalau misalnya yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Tapi kan di awal-awal pasti kita akan ajarkan anak-anak bagaimana melakukan waktu sendiri di rumah, gitu ya, supaya mereka ngerti, oh caranya begini nih mengerjakannya, nanti kemudian bisa kerjakan di rumah. Nah, waktunya banyak di sekolah itu untuk diskusi. Seperti itu sih mungkin Miss Santi ya. Ya tetap mesti, jadi kalau misalnya ada waktunya, kurang membaca yang bisa dilakukan di rumah, dilakukan di rumah. Seperti itu. Kalau enggak memang enggak keburu, memang semua di sekolah. Ya. Mungkin mungkin ada lagi. Mungkin kalau kalau tidak, Ibu Grace mau ini lagi? ya jadi ya memang ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang baru ya buat kita semua gitu, buat Bapak Ibu guru dan juga buat orang tua di rumah gitu ya. Tapi kalau kalau waktu Miss Yanti tanya, saya tuh juga bilang, Miss, saya tuh juga suka banget pakai sunlight gitu ya, karena saya benar-benar melihat dampaknya di anak saya dan saya bisa lihat ke depannya, oh ini nanti tuh arahnya tuh bisa ke sini gitu. Dan satu lagi mungkin tadi saya lupa. Yang paling penting tadi Bu Grace sudah sempat bilang, menumbuhkan kecintaan membaca. Ya, dari buku-buku teks saya melihat jarang anak-anak jadi suka membaca gara-gara kita kasih buku teks, gitu ya.
Tapi kalau misalnya bukunya menyenangkan, ceritanya menyenangkan, itu akan lebih banyak chance-nya anak-anak jadi menyukai membaca. Gitu ya tadi. Dan itu satu sama seperti kalau misalnya kita di sini belajar art, tujuan pertama mereka seneng, mereka bawaan seneng dulu, hasilnya bisa bagus. Gitu. Jadi ini seneng dulu. Itu yang ditumbuhkan pertama kali karena we believe in lifelong learner. Dan apapun juga mau jadi learner mesti baca. Itu masalahnya. Ya, jadi nggak bisa pakai cara lain. Gitu. Mesti suka membaca. Jadi ini dan kalau saya mungkin boleh tambahkan kalau Ibu Bapak belum ngeh gitu ya kan kita sudah tidak pakai lagi ujian nasional sudah tahun ketiga ini ya Miss ya. Ya. Jadi yang ada adalah asesmen nasional. Asesmen nasional yang dites adalah literasi dan numerasi. Gitu. Jadi udah nggak ada ujian-ujian lagi. Jadi anak-anak akan melewati evaluasi namanya literasi dan numerasi. Nah, kenapa? Karena kita ini jelek banget. Makanya pemerintah mencoba ya, mencoba mengubah cara evaluasi seperti itu. Ya. Oke, mungkin kalau sudah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain tetap silakan ya sambil kita berjalan sambil kita belajar bersama-sama. Ya. Mungkin kalau boleh saya minta kita boleh berdoa bersama-sama untuk Ibu Grace. Ya. Oke, ya. Yuk kita arahkan tangan kita untuk Bu Grace. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk Ibu Grace dan seluruh keluarganya Tuhan dan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupannya Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan. Tuhan Kau memberikan hikmat Tuhan dengan buku yang baru terbit dan segala sesuatu yang Tuhan bukakan. Tuhan Kau memberikan hikmat bagaimana memilih, mengambil keputusan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang sudah you store in her life, Lord, will glorify your name, Lord. Thank you so much, Lord, supaya banyak orang boleh mengenal Engkau lewat kehidupan, lewat tulisan Ibu Grace, Tuhan. Boleh di Indonesia juga, Tuhan, banyak hal-hal yang bisa disingkapkan lebih lagi, dipelajari lebih lagi, didiskusikan lebih lagi lewat tulisan-tulisannya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarganya, Tuhan, biarlah dia lebih efektif lagi, Tuhan, dalam melayani keluarganya. Satu keluarga bersama-sama melayani Engkau, mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengalami Tuhan, penyediaan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, your protection will be upon them, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan Ibu Grace, keluarganya, suami, anak-anaknya Tuhan, Jane, Josh, and Gemma, Lord, into your hands. Dan kami berdoa untuk seluruh daripada kami semua guru-guru di sekolah Terang Mulia, untuk parents, untuk anak-anak Tuhan, waktu kami melalui kurikulum-kurikulum yang baru ini bersama-sama Tuhan, waktu kita membaca buku-buku dan kami berdiskusi tentang banyak hal, Lord, help us to know you more. Tuhan, reveal yourself to us. Singkapkan dirimu kepada kami Tuhan lewat bacaan-bacaan ini Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh merasakan kasih-Mu, mengerti betapa Engkau mengasihi manusia Tuhan. Biarlah kami tumbuh empati kami Tuhan, bersama-sama tumbuh kasih kami kepada orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hikmat-Mu turun atas kami semua Tuhan dalam mengajar, dalam proses belajar mengajar Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan Engkau Tuhan, menyatakan kebenaran, menyatakan kasih-Mu Tuhan lewat diskusi-diskusi kami di dalam kelas. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.